Halo sahabat Quark, saya Abraham Nararia Rahijamiko, biasa dipanggil Abang. Saya tertarik ikut OSK karena tertantang untuk mengembangkan pengetahuan dan kreativitas saya di bidang sains dan teknologi. Manfaat yang saya dapatkan banyak sekali. Salah satunya adalah banyaknya kesempatan edukasi dari Quark. Banyak ilmu yang saya terima yang membangkitkan semangat dan percaya diri. Sejujurnya, saya pernah merasa ingin menyerah dalam pengumpulan proyek final. Setelah saya mengikuti webinar dari Quark, semangat saya timbul kembali. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Banyak terima kasih pada Quark yang menyelenggarakan OSK. Sukses terus Olimpiade Sains Quark. Yeay! Halo, nama saya Gita, pemenang medali perak level 3 Olimpiade Sains Quark 2023. Saya mengikuti OSK karena saya sangat tertarik dengan sains dan juga saya mengikuti OSK sejak kelas 1. Manfaat yang saya rasakan dari OSK adalah saya menjadi lebih mengerti pelajaran IPA dan juga komik yang Quark sediakan itu sangat bermanfaat. Saat mengikuti OSK 2023, saya berkolaborasi dengan teman-teman untuk mengerjakan suatu proyek. Selain fun, saya juga berpengalaman untuk bekerja sama dengan teman-teman dan lembaga masyarakat untuk mengolah sampah dan belajar tentang alam. Terima kasih OSK untuk ilmu dan kesempatannya. Hai sahabat Quark, saya Lintang Genisait ini dari SD Unggulan Ali Alu, finalis OSK 2023 level 3 dan alhamdulillah meraih medali bronze. Kesan saya, OSK itu sangat menantang tapi menyenangkan. Manfaat yang saya rasakan, ikut OSK, saya terbiasa bereksplorasi dan berlatih menemukan solusi dari masalah di sekitar. Halo Sobat Quark, perkenalkan nama saya Muhammad Hilal Arif, peraih Absolute Winner Olimpiade Sains Quark tahun 2016. Bagi saya, komik Sains Quark adalah bagian penting dari perjalanan prestasi saya sejak kelas 1 SD hingga saat ini. Melalui Olimpiade Sains Quark, saya bisa melatih ilmu dan rasa ingin tahu saya di bidang sains, sehingga saya bisa meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Alhamdulillah, sekarang saya mendapatkan beasiswa Indonesia Maju untuk melanjutkan studi di University of New South Wales, Australia. Terima kasih Quark. Halo sahabat Quark, perkenalkan aku Akbar. Dulu aku merupakan pembaca setia komik Sains Quark, sekaligus aku juga berlangganan tiap edisinya. Membaca komik Sains Quark, aku merasa aku bisa lebih menyenangkan dalam belajar sains. Lalu aku juga merasa bisa lebih memahami fenomena-fenomena dan kejadian-kejadian alam yang terjadi di sekitarku, sehingga itu merupakan dasar yang sangat bagus dalam aku menempuh studi di teknik material dulu. Saat ini aku merupakan pengajar muda dari Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar yang sekarang bertugas di pedalaman Teluk Bondama, Provinsi Papua Barat. Aku merasa sekarang aku bisa mengajar sains dengan lebih menyenangkan karena dulu aku belajar sains dengan menyenangkan juga. Kalau dari saya sih ya, orang tua sebisa mungkin meluangkan waktu ya untuk ikut belajar lah seolah-olah bersama anak, meluangkan waktu. Menurut saya itu penting sekali, khususnya apalagi anak-anak masih kecil. Jadi kalau saya sendiri ada istilahnya mendisiplin anak ya untuk baca Quark lagi mereka kecil itu. Nah, jadi mereka tiap hari ada baca gitu. Lalu kalau habis ya diulang. Bahkan saya bisa beli satu level itu bisa beli sampai 3 tahun gitu ke belakang. Jadi tahun berjalan, terus beli tahun sebelumnya, karena saya minta mereka baca, tapi kalau bahannya cuma itu aja kan mereka juga bosan gitu. Jadi kalau mereka bisa jalankan itu, ya saya beli 1 tahun sebelumnya gitu. Nah mereka baca, nanti kalau udah selesai bisa beli lagi 1 tahun atau bahkan ulang lagi aja bahannya. Jadi
proses belajarnya itu tidak harus seperti menghafal gitu. Tapi dengan pengulangan yang mereka baca gitu, itu akhirnya mereka belajarnya itu tidak seolah-olah hanya istilahnya satu baca terus saya harus hafal atau harus bisa langsung gitu. Enggak, saya kasih kesempatan mereka ya, pengulangan itu yang membuat mereka akhirnya menguasai bahannya gitu. Terus kedua, kalau menurut saya sih orang tua harus punya satu ya ini balik lagi dengan meluangkan waktu ya untuk anak-anak itu membuka wawasan mereka gitu. Karena anak-anak ya terbatas, mereka misalnya katakanlah kalaupun ikut lomba gitu ya, ataupun misalnya bikin proyek ini, kita yang harus membuka wawasan mereka, nanti kamu bisa kerjain ini loh, bisa kerjain ini loh gitu. Nah itu kita harus memberikan satu standar ke mereka bahwa kamu bisa mencapai ini, tapi kalau kamu belum bisa mencapai ya kamu coba sekian gitu. Jadi anak-anak itu dikasih wawasan orang tua yang lebih tahu, yang lihat lebih jauh, kita yang membimbing mereka gitu. Kira-kira seperti itu, Bu. Halo speakers, udah tahu tentang Speak Project belum? Yuk kenal lebih dekat dengan Speak Project. Awal mula Speak Project hadir di tahun 2016 dengan misi sederhana. Kami hadir untuk memberikan pelatihan seputar public speaking. Kelas pertama kami diikuti oleh 40 orang. Speak Project terus bertransformasi. Hingga saat ini, lebih dari 15.000 peserta berhasil perkaya skill melalui pelatihan komunikasi dan digital, serta berdampak positif pada perkembangan karir mereka. Karena kami adalah sebuah lembaga pelatihan komunikasi terbaik di Indonesia, berbagai macam topik pelatihan komunikasi bisa kamu ikuti. Kelas di Speak Project terbagi menjadi 4 kategori kelas. Di antaranya, yang pertama, kelas reguler. Kelas ini bisa diikuti untuk peserta umum. Yang kedua, corporate in-house training. Pelatihan ini diperuntukkan bagi perusahaan maupun instansi pemerintah. Yang ketiga, mini class. Yang keempat, exclusive private class. Dan seluruh kelas di Speak Project menyediakan kelas dalam bentuk offline, online, maupun hybrid. Fasilitas yang Anda dapatkan berupa e-modul, sertifikat, mentoring, live bersama mentor, dan masih banyak lagi. Kamu pengguna kartu prakerja? Jangan khawatir, kelas di Speak Project tersedia bagi pengguna kartu prakerja. Pengetahuan copywriting mulai dari konsep dasar sampai tips and trik bagaimana caranya menghasilkan copywriting yang tepat. Ayo saatnya perkaya skill dari sekarang. Kamu akan dimentori secara khusus bersama mentor-mentor persembahan dari Speak Project yang sudah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Makin perkaya skill, jago komunikasi, jago public speaking, di sini tempatnya. Kini, kelas Speak Project tersedia di berbagai platform digital. Informasi lebih lanjut kunjungi website kami di www.speakproject.id. Halo sahabat Quark, saya Abraham Nararia Rahijamiko, biasa dipanggil Abang. Saya tertarik ikut OSK karena tertantang untuk mengembangkan pengetahuan dan kreativitas saya di bidang sains dan teknologi. Manfaat yang saya dapatkan banyak sekali. Salah satunya adalah banyaknya kesempatan edukasi dari Quark. Banyak ilmu yang saya terima yang membangkitkan semangat dan percaya diri. Sejujurnya, saya pernah merasa ingin menyerah dalam pengumpulan proyek final.
Setelah saya mengikuti webinar dari Quark, semangat saya timbul kembali. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Banyak terima kasih pada Quark yang menyelenggarakan OSK. Sukses terus Olimpiade Sains Quark. Yeay! Halo, nama saya Gita, pemenang medali perak level 3 Olimpiade Sains Corp 2023. Saya mengikuti OSK karena saya sangat tertarik dengan sains dan juga saya mengikuti OSK sejak kelas 1. Manfaat yang saya rasakan dari OSK adalah saya menjadi lebih mengerti pelajaran IPA dan juga komik yang Quark sediakan itu sangat bermanfaat. Saat mengikuti OSK 2023, saya berkolaborasi dengan teman-teman untuk mengerjakan suatu proyek. Selain fun, saya juga berpengalaman untuk bekerja sama dengan teman-teman dan lembaga masyarakat untuk mengolah sampah dan belajar tentang alam. Terima kasih OSK untuk ilmu dan kesempatannya. Hai sahabat Kuak, saya Lintang Gendisayatini dari SD Unggulan Ali Alu, finalis OSK 2023 level 3, dan alhamdulillah meraih medali bronze. Kesan saya, OSK itu sangat menantang tapi menyenangkan. Manfaat yang saya rasakan, ikut OSK, saya terbiasa bereksplorasi dan berlatih menemukan solusi dari masalah di sekitar. Halo Sobat Quark, perkenalkan. Halo, selamat sore sahabat kuak semuanya. Nah, oke, hari ini kita akan bertemu lagi ya dalam webinar Olimpiade Sains Quark. Wah, ini suaranya di-mute semua ya, jadi kakak nggak bisa dengar suaranya nih. Selamat sore semuanya. Yuk, yang belum nyalakan kamera, biar lebih seru, dinyalakan dulu kameranya. Kakak pengen ketemu nih. Pengen lihat satu persatu nih wajahnya yang mana. Halo Kak Isi. Halo, ada siapa aja nih yang belum di-rename biar kita bisa panggil lebih akrab, komunikasi boleh di-rename dulu ya. Misalnya nih nama Kak Sally, OSK level 1 atau level berapa kayak gitu. Kemudian diikuti daerahnya. Nah, kakak di sini nggak sendirian juga. Kakak ditemani oleh Kak Melisa dari Quark. Halo Kak Mel. Lalu ada Kak Dian juga. Sore Kak, anaknya masih sekolah, sebentar lagi insya Allah bisa join. Oke, boleh Bunda atau Ayah juga boleh ya mewakili. Nanti bisa sharing dengan finalis mengenai materi hari ini. Wah, di sini sudah ada 63 finalis yang bergabung. Nggak apa-apa, kita sambil menunggu finalis lain untuk bergabung. Atau mungkin ayah bunda atau guru juga boleh banget kok untuk ikut di acara sore hari ini. Nah, sore hari ini kita akan membahas mengenai apa ya? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Oke, kita akan belajar mengenai tips efektif bicara di depan kamera. Nah, untuk kali ini narasumbernya adalah Kak Semi dari Speak Up Kids. Nah, Kak Semi telah menjadi MC profesional sejak tahun 2008. Kak Semi memulai karirnya sebagai penyiar radio selama lebih dari 10 tahun, serta menjadi talent di beberapa kali kegiatan. Beberapa pengalaman di bidang MC Kak Semi adalah MC Asian Games Jakarta Palembang 2018, MC Asian Para Games 2018, MC Java Jazz International 2016, presenter program Foodies Halal, presenter berita TVRI. Dan saat ini, Kak Semi menjadi mentor di Speak Project dan Speak Up Kids khusus di kelas MC dan Public Speaking, serta menjadi dosen Public Speaking di Med School Academy. Nah, yuk kita bersama-sama panggil Kak Semi. Sapa Kak Semi. Halo Kak Semi. Halo, selamat siang teman-teman.
Halo, selamat siang. Nah, mungkin Kak Semi ingin menyapa adik-adik finalis Olimpiade Sains Kuak dulu nih, Kak. Silakan, Kak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku panggil teman-teman biar aku masih awet muda juga sama kayak teman-teman finalis ya. Oke, karena kalau adik-adik misalnya senior banget, jadi teman-teman aja biar bisa membaur ya. Selamat siang teman-teman, sukses selalu untuk Olimpiadenya. Semoga berjalan dengan lancar, sukses, dan semoga apa yang diinginkan, dicita-citakan, semoga terrealisasi dengan usaha teman-teman semuanya. Itu aja sih. Oke, nah di sini Kak mungkin teman-teman bisa belajar banyak nih dari pertemuan hari ini webinar. Soalnya apa? Karena saat ini teman-teman finalis akan membuat video project yang mana video project sendiri berkontribusi sebesar 30% untuk penilaian total babak final Olimpiade Sains Kuak. Nah, jadi teman-teman finalis nih sahabat kuak harus benar-benar menyimak ya sama benar-benar belajar dari materi dari Kak Semi hari ini. Nah, oke Kak, mungkin bisa Kak Semi bisa nih menjelaskan gimana nih Kak untuk tips cara efektif bisa percaya diri tampil di depan kamera. Silakan Kak Semi. Sama-sama. Assalamualaikum sekali lagi warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi grogi ini ketemu sama teman-teman kece yang sebentar lagi akan meraih mimpinya di Olimpiade yang sangat luar biasa ini. Nah, pada kesempatan siang hari ini, kebetulan saya di calling sama tim panitia untuk memberikan informasi ataupun knowledge ataupun ilmu tentang presentasi. Gimana caranya kita pede pada saat presentasi, terus kemudian kita bisa semangat, kita bisa apa ya, boleh dikatakan menyampaikan pesan yang ada di materi presentasi kita dengan baik kepada audiences. Nah, langsung aja teman-teman, nanti seperti tadi dikatakan bahwa kalau misalnya ada pertanyaan di akhir presentasi, teman-teman adik-adik katanya bisa bertanya langsung, jangan malu-malu, karena biasa malu-maluin ya kan. Jadi di sini nggak usah malu-malu, anggap aja saya teman sebaya kalian. Oke, jadi kalau misalnya ada unek-unek, ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja. Oke, kalau misalnya malu nih, mau raise hand, boleh nggak pakai ketik aja Kak? Boleh banget. Tapi saya berharap teman-teman mau untuk berbicara, karena namanya presentasi itu kan berbicara di depan umum, ada yang namanya skill public speaking-nya. Jadi biar saya di sini tahu kira-kira public speaking dari adik-adik di sini, teman-teman di sini udah bagus atau belum. Tapi saya pikir pastinya udah bagus. Nah, hari ini saya akan share tentang gimana caranya kita bisa kece, bisa jago, bisa keren dalam presentasi. Karena yang tadi sudah dijelaskan juga, presentasi ini salah satu penilaian di Olimpiade yang sangat luar biasa ini. Boleh next slide? Sebelum saya memulai presentasi saya, katanya tak kenal maka tak sayang, walaupun tadi sudah dikenalkan profil saya, izinkan saya kembali memperkenalkan diri. Teman-teman, saya Sani Bastian. Kalau misalnya di jalan, di mall, di pasar, di tempat olahraga, teman-teman melihat saya, jangan ragu, jangan sungkan untuk manggil aja, ya. Karena kalau misalnya nggak dipanggil, terus kemudian nggak nengok, takutnya dibilang sombong, padahal kita nggak mendengar suara teman-teman dari depan, ke belakang, arah kanan kiri. Jadi kalau misalnya ketemu next time dipanggil aja. Latar belakang pendidikan saya lulusan S1 Teknik Kimia di Universitas Diponegoro. Kemudian lulusan S1 juga Komunikasi di Mustopo, dan kebetulan saya sebentar lagi akan melanjutkan S2 saya di Melbourne University berkat beasiswa dari LPDP. Dan seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, pekerjaan saya saat ini adalah sebagai MC nih, ngomong-ngomong di depan audiences gitu kan. Terus sebagai speaker public speaking juga, news presenter atau pembawa berita di TVRI, dan sebagai dosen public speaking di Sekolah Pramugara-Pramugari Net School Academy Indonesia. Langsung saja kalau begitu, kalau udah kenal sama saya, kita akan belajar presentasi bersama-sama. Teman-teman pasti sudah sering mendengar istilah atau kata presentasi. Presentasi itu apa sih sebenarnya? Presentasi itu pada umumnya sebuah kegiatan berbicara di depan umum. Makanya tadi di awal saya mengatakan bahwa
harus bertanya kalau bisa, jangan diketik, tapi bertanya langsung karena untuk melatih skill public speaking kita untuk presentasi pada saat nanti grand final. Untuk mengemukakan suatu gagasan ataupun pemikiran kita sesuai dengan tema yang akan teman-teman bawakan pada saat presentasi. Dan ingat teman-teman, presentasi ini berbeda dengan pidato ya, meski kedua-duanya itu sama kegiatan berbicara di depan umum atau public speaking. Nah, kalau perbedaannya, pidato itu seringnya digunakan untuk acara-acara yang resmi, yang bersifat kedinasan ataupun hal-hal yang bersifat resmi. Sedangkan presentasi ini banyak digunakan dalam bidang bisnis dan juga pendidikan. Misalnya nanti teman-teman masuk ke jenjang berikutnya SMP, SMA, kuliah, apalagi kuliah nanti akan sering presentasi. Dan apalagi nanti teman-teman setelah lulus kuliah, insya Allah teman-teman di dunia pekerjaan dan teman-teman harus presentasi sebuah produk kepada klien, apa yang harus teman-teman lakukan? Jika dari dini teman-teman sudah mempunyai ilmunya, sudah mempunyai bekalnya, insya Allah nanti ke depannya akan mudah untuk mengimplementasikan presentasi di depan teman-teman lain atau di depan audiences. Oke? Itu pengertian presentasi secara detail tapi tidak terlalu banyak. Jadi semoga teman-teman sudah mengetahui, jangan sampai pada saat nanti maju presentasi di depan dewan juri, nada teman-teman, gestur teman-teman, atau pemilihan intonasi teman-teman itu sama kayak pidato. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, jangan. Karena juri akan mengetahui mana seorang yang bisa menyampaikan pesan secara runtut dengan berpresentasi, mana seseorang yang berpresentasi tapi gayanya itu tidak sesuai dengan presentasi. Nanti sayang banget kalau misalnya kalian udah menguasai materi, kalian udah dandan ganteng, dandan cantik, terus kemudian tidak grogi, terus tapi salah memilih intonasi dan juga salah memilih dinamika, terus kemudian cara atau style teman-teman di depan dewan juri, itu akan mengurangi nilai. Oke, berikutnya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kira-kira tujuan presentasi apa sih Kak Semi? Nah, Kak Semi di sini akan nge-share pendapat dari Kak Semi. Tujuan dari kita presentasi di depan audiens ataupun juri, yang pertama adalah perkenalan diri kita. Terus kemudian memberikan informasi, menyampaikan pendapat, terus kemudian menyampaikan pesan, menginspirasi, dan juga menghibur. Maksudnya seperti apa? Yang pertama, perkenalan diri. Jadi pada saat presentasi, teman-teman tuh di awal harus selain mengucapkan salam, teman-teman juga harus memperkenalkan diri. Jadi audiens, penonton, ataupun nanti dewan juri tahu, oh ini namanya Semi Bastian. Nah, kemudian dari memperkenalkan diri itu, teman-teman akan memberikan informasi apa yang akan teman-teman bawa di hadapan dewan juri, di hadapan audiences, di hadapan penonton. Jadi misalnya teman-teman mau membawakan tema mengenai COVID-19 misalnya ya. Jadi dewan juri ataupun penonton tahu nih, oh saya ini akan presentasi mengenai COVID-19. Nah, bukan cuma informatif saja nih, tapi teman-teman harus bisa menyampaikan pendapat dari sisi teman-teman. Misalnya teman-teman sudah mencari data banyak sekali, terus kemudian sudah mencari materi dari internet. Nah, jangan semua data dan semua materi itu langsung dikopas di PPT atau presentasi kalian. Tapi kalian saring terlebih dahulu, bikin kerangkanya terlebih dahulu, terus kemudian kalian saring atau filter kira-kira mana materi yang akan saya sampaikan, mana yang materi yang menurut saya kurang penting dan tidak harus saya sampaikan karena mungkin sudah ada di pemberitaan televisi dan media portal media online lainnya. Jadi itu yang harus teman-teman ketahui ya. Terus kemudian setelah memberikan informasi dan menyampaikan pendapat teman-teman, terus teman-teman juga harus menyampaikan pesan dengan baik dan juga benar. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah pada saat kalian presentasi, jangan sampai presentasi itu cuma sekedar membaca tulisan yang ada di slide teman-teman. Di slide PPT teman-teman, kalau bisa tulisannya itu sedikit aja. Misalnya kayak gini nih, tujuan presentasi, 1, perkenalan diri, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi definisinya atau rangkaian kata-katanya teman-teman improve sendiri sesuai dengan
pendapat dari teman-teman. That's why di poin yang ketiga ada menyampaikan pendapat. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nulis semuanya nih di Google misalnya, perkenalan diri, terus di copy paste semuanya. Nah, orang lain yang melihat, orang lain yang akan menikmati presentasi teman-teman jadi boring. Ada yang ngantuk, ada yang main HP sendiri, ada yang ngobrol sama temannya sendiri. Kenapa? Karena cara presentasi teman-teman itu hanya sekedar baca. Kalau misalnya hanya sekedar baca, teman-teman bisa tinggal ngasih selembar atau 2 lembar kertas dibagikan sama teman-teman kalian yang disuruh baca. Itu sama aja seperti itu. Tapi karena berhubung di sini teman-teman berpresentasi, nge-present, teman-teman harus improve. Jadi kayak nggak semua kata-kata ditulis. PPT yang tidak banyak tulisan. Dan tujuan presentasi yang kelima adalah menginspirasi. Pada saat teman-teman nge-present sebuah tema atau ide, terus kemudian menyampaikan informasinya sangat bagus atau informatif, kemudian menyampaikan pendapatnya juga gagasannya bagus, menyampaikan pesannya juga tidak bertele-tele, straight to the point tapi enak untuk ditangkap sama otak penonton atau audiences, otomatis audiens akan terinspirasi dari cara teman-teman memberikan sebuah tema ataupun topik. Misalnya, si A, tadi aku nonton si A, presentasi keren banget. Dia itu membahas tentang digitalisasi di era 5.0 misalnya. Ternyata nanti 30 tahun ke depan bener loh ada mobil terbang, ternyata bener loh ada misalnya HP yang bisa ngambil makan sendiri di situ misalnya gitu kan. Lu tahu dari mana? Tadi si A tuh apa namanya presentasi itu kayak gitu dan itu menurut data dan menurut ABCDFG. Jadi banyakin datanya, terus kemudian pendapat kalian disampaikan secara rinci, runtut, tapi tidak bertele-tele. Dan yang terakhir, ini yang wajib kalian atau teman-teman ketahui, tujuan dari presentasi ini menghibur. Jadi jangan terlalu tegang, jangan terlalu kayak formal banget, takutnya nanti jatuhnya kayak pidato ya kalau formal banget. Santai aja kayak kita lagi ngomong sama teman kita sendiri. Kayak saya hari ini, tidak yang, apa kabar teman-teman? Baik, saya akan memulai presentasi kita hari ini. Itu jatuhnya kayak membaca berita yang terlalu formal. Jadi menghibur di sini bukan berarti pada saat kalian presentasi terus kalian tiba-tiba jadi pelawak. No. Tapi kalau misalnya teman-teman udah punya nih sense of belonging dari teman-teman, kayaknya aku tuh pinter ngelawak deh. Kayaknya tuh aku pinter menghibur teman-teman deh. Buktinya kalau ada teman-teman yang kumpul sama aku tuh teman-teman pada terhibur. Gunakan itu karena itu sebagai poin plus. Misalnya teman-teman itu punya sense of humor yang tinggi, jokes yang oke. Bisa di awal teman-teman setelah menyampaikan kesalahan, pantun terlebih dahulu. Misalnya, oke, sebelum saya mempresentasikan tema saya hari ini, izinkan saya untuk pantun. Minta cakepnya ya. Jadi audiens akan semangat dan menunggu kira-kira saya ini mau ngomong tentang apa ya? Saya mau pantun apa dulu nih gitu. Jadi mereka akan bertanya-tanya kira-kira habis ini ngapain ya? Habis ini ngapain ya? Habis ini ngapain ya? Jadi jangan sampai presentasi kalian tuh kayak bertele-tele, terus kemudian gampang ditebak, akhirnya audiensnya itu bingung dan jenuh, boring, dan juga akhirnya tidak memperhatikan presentasi kalian. Definisi menghibur itu seperti itu, bukan berarti kita jadi pelawak dan sebagainya. Tapi benar-benar kalian itu lost, santai, dan tidak terbebani dengan kata-kata, waduh, saya harus bagus, waduh, saya harus sempurna, waduh, saya harus oke juara 1. Nope. Pada saat kalian berdiri di stage, udah ada di depan dewan juri, hilangkan pikiran atau mindset yang membebani diri kalian sendiri yang akhirnya akan menjatuhkan mental kalian. Jadi contohnya pada saat inilah kita sambut peserta pertama yang akan presentasi, Semi Bastian. Terus saya sudah datang, sudah siap nih di belakang panggung nih. Udah ready, udah ingat semua materinya, dan udah tahu semua apa yang akan saya sampaikan. Terus karena saya terbebani dengan saya harus juara 1, saya harus hebat, saya harus perfect, saya harus keren. Akhirnya itu semua yang akan ngebuat dan ngebentuk otak kita itu penuh, sehingga apa yang tadinya
Sudah teman-teman ingat, sudah teman-teman pahami, sudah teman-teman kayak gampang lah gitu kan. Hilang begitu saja yang akhirnya kita sering sebut dengan istilah ngeblank. Jadi pada saat teman-teman sudah ada di stage, udah hilangkan mindset itu semuanya. Teman-teman harus juara satu, ya. Teman-teman harus hebat, wajib. Teman-teman harus perfect, sepertinya. Tetapi pada saat MC memanggil nama kalian, hilangin mindset seperti itu sekali lagi. Dan pada saat kalian sudah ada di depan juri, lakukan yang terbaik selama kalian tidak malu-maluin diri kalian sendiri. Jadi jangan sampai pada saat kalian presentasi tiba-tiba ngeblank. Apalagi teman-teman mau presentasi tapi tidak ada persiapan apapun. Itu akan bunuh diri. Makanya sebelum adanya hari H, ada seperti ini. Kita latihan presentasi, terus kemudian teman-teman juga diwajibkan untuk ngobrol sama orang tua, ngobrol sama mentor, ngobrol sama teman-teman yang lain untuk kira-kira latihan yuk. Aku mau presentasi tentang banjir nih. Bagus nggak? Coba dinilai ya, evaluasinya apa ya. Itu wajib agar pada saat hari H teman-teman bisa lebih sempurna. Kalau selama ini udah keren, diharapkan pada saat grand final makin keren. Sehingga tercipta yang namanya juara di mata dewan juri. Jadi perfect istilahnya seperti itu. Itu dia beberapa tujuan dari presentasi yang harus teman-teman implementasikan atau praktekkan pada saat teman-teman nanti melakukan sesi persiapan, terus kemudian melakukan sesi presentasi di depan dewan juri. Oke, next. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, di akhir acara boleh tanya ya. Oke, setelah tujuan presentasi, kita akan menuju ke tips melatih kemampuan presentasi. Saya mencoba untuk mengkerucutkan, sebenarnya banyak tips melatih kemampuan presentasi, tapi berhubung Kak Semi tahu, teman-teman di sini udah pinter-pinter, kece-kece, jadi 4 aja deh yang Kak Semi akan kasih, dan ini tuh 4-4-nya penting semuanya. Bukan berarti yang lain nggak penting, tapi ini yang harus teman-teman ketahui di awal, pondasinya, istilahnya seperti itu. Nah, yang pertama, tips melatih kemampuan presentasi ini adalah membuat peta konsep. Terus yang kedua, memilih media presentasi. Terus yang ketiga, diskusi rutin, yang tadi sudah sempat Kak Semi sindir sedikit di materi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah persiapan teknis. Kita akan jabarkan satu persatu, karena ini penting untuk adik-adik, untuk teman-teman ketahui dan praktekkan. Next, kita akan membahas mengenai membuat peta konsep. Jadi, teman-teman, sebelum kita melakukan presentasi, tidak, kalau bahasa Jawa ujuk-ujuk ya, tapi kalau misalnya bahasa Indonesia yang baik dan juga benar, itu tidak tiba-tiba materi itu datang dengan canggihnya. Istilahnya itu kayak Bandung Bondowoso tiba-tiba dalam semalam itu bangun candi gitu kan. Tidak. Tapi pada saat teman-teman mau membuat presentasi, pasti kan teman-teman akan mencari idenya. Aku mau nyari ide apa ya gitu kan. Oh, misalnya tentang sekolah yang baik dan juga benar misalnya. Terus sekolah yang baik dan benar itu harus apa aja ya? Kan kalian akan membuat peta atau konsepnya atau kerangkanya. Buat terlebih dahulu di kertas, boleh teman-teman pakai ballpoint, pakai pensil. Jadi tujuannya apa? Pada saat nanti teman-teman baca lagi, oh kayaknya ini kurang tepat deh, bisa dihapus. Tapi kalau misalnya teman-teman kayaknya kurang yakin, bisa diulangi lagi dengan materi yang lain. Daripada teman-teman sudah siap di PPT, misalnya nih pakai Excel, misalnya pakai PPT teman-teman, terus kemudian teman-teman salah, mau direvisi susah. Mendingan dioret-oret dulu, terus pada saat teman-teman mau bikin finalisasinya, tinggal disalin, diketik sendiri, nggak apa-apa, atau mungkin teman-teman nggak perlu bantuan teman yang pandai membuat PPT. Nah, dari membuat peta konsep ini, saya sudah memberikan beberapa ide-ide nih. Teman-teman bisa terlatih membuat sebuah poin yang penting dari sebuah materi pelajaran atau materi yang akan disampaikan pada saat presentasi. Nah, ingat, poin-poin penting inilah yang nantinya teman-teman sampaikan pada saat presentasi. Jangan sampai poin-poinnya udah ada, terus udah ada di slide PPT, tapi teman-teman nggak membahas poin tersebut.
tapi malah teman-teman membahas poin-poin yang lain. Itu akan fatal. Jadi juri itu akan menilai ini presentasi dibuatin atau bagaimana? Kok materi yang dijabarkan sama materi yang ada di PPT atau PowerPoint itu berbeda. Nah, ini akan menjadi diskusi juri untuk membuat nilai kalian itu turun. Terus, poin-poin penting inilah yang nantinya akan disampaikan pada saat presentasi, dan makin sedikit serta jelas poin-poin yang disampaikan, maka makin baik presentasi yang dilakukan. Maksudnya seperti apa yang tadi sudah Kak Semi katakan. Pada saat PPT dibikin, kalau bisa, satu slide itu tidak dipenuhi dengan kata-kata atau kalimat-kalimat atau huruf-huruf. Jadi poin-poinnya aja yang tadi sudah saya katakan. Misalnya, cara mencegah banjir di Jakarta. Yang pertama, sosialisasi dari Pemprov Jakarta. Yang kedua, kesadaran dari masyarakat Jakarta. Yang ketiga, lingkungan di sekitar daerah-daerah kumuh di DK Jakarta. Misalnya seperti itu. Nah, habis itu kalian sampaikan kepada audiens, kepada juri, benar-benar sesuai dengan apa yang sudah kalian baca di coret-coretan kalian dan data yang sudah kalian peroleh. Jadi tidak semuanya itu dimasukin ke PPT semua. Misalnya, data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta tahun 2000, no. Tapi teman-teman hanya membuat poin-poinnya saja dan improve, karena ini akan melatih public speaking teman-teman di depan orang banyak. Semakin kalian sering berlatih, semakin kalian sering explore skill kalian, insya Allah, cuma butuh waktu, let's say 6 bulan, teman-teman akan terbiasa ngomong di depan umum, dan teman-teman tidak akan ragu, tidak akan canggung, tidak akan malu-malu pada saat nanti mendadak diminta untuk misalnya sambutan, jadi MC, dan sebagainya. Berikutnya, kembali ke tujuan presentasi, yaitu menyampaikan informasi. Kalian harus menjadi seorang informan. Poin-poin dari materi pelajaran atau materi yang akan disampaikan, ini yang wajib teman-teman ketahui, yang tadi saya katakan harus improve, dan menjadi informasi yang akan disampaikan di depan kelas atau di depan dewan juri. Dan informasi yang singkat dan jelas ini akan menjadi informasi yang mudah dipahami oleh pendengar. Informasi ini nggak usah bertele-tele, nggak usah ke kanan ke kiri, dan lain sebagainya. Next, kita ke poin yang kedua. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai buatlah konsepnya, kerangkanya terlebih dahulu. Kalau sudah buat konsep dan juga kerangkanya, kita harus memilih media presentasi mana yang akan kita presentasikan. Banyak sekali teman-teman media presentasi yang bisa dipilih. Tapi media presentasi yang berupa PowerPoint yang ada di depan teman-teman ini biasanya menjadi media presentasi yang paling banyak digunakan dalam proses pembelajaran. Bukan hanya pada saat kita di bangku sekolahan, pada saat nanti kita di dunia pekerjaan profesional pun, teman-teman nantinya akan disuruh presentasi dan rata-rata orang menggunakan PowerPoint. Dan tahapannya berupa membuat materi presentasi dari awal hingga akhir, terus teman-teman nanti mempresentasikan di depan kelas ataupun di depan juri atau di depan audiences. Next, yang ketiga, dan Kak Semi harap teman-teman di sini sudah menguasai PowerPoint ya, karena ini penting sekali pada saat nanti teman-teman, let's say SMP juga kayaknya sudah banyak tugas untuk presentasi, apalagi nanti kalian ke kuliah gitu ya, akan ada presentasi di depan dosen, teman-teman nanti akan bikin skripsi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, yang tadi sudah sempat Kak Semi sindir di awal, yaitu diskusi rutin. Agar teman-teman bisa secara lancar, tidak ngeblank, tidak terbata-bata, tidak bingung, dan lain sebagainya, teman-teman harus sering melakukan diskusi atau latihan sama mentor, orang tua, sahabat yang suportif. Maksudnya seperti apa? Kalau mentor sama orang tua, saya yakin mostly atau rata-rata suportif. Tapi kalau sahabat atau teman, kadang-kadang masih nggak enakan ya. Padahal misalnya kita kurang bagus nih. Tapi bagus kok, udah bagus banget. Serius, udah dari juara 1. Padahal di dalam hati temannya itu kayak, kok ngomongnya cepet banget ya? Kok kayak baca ya nadanya ya? Kok ekspresinya kok kurang ramah ya? Kok bungkuk ya? Padahal. Tapi berhubung dia nggak enakan orangnya, pas ditanya gimana, biasanya akan menjawab, bagus, udah keren.
Nah, hindari teman-teman yang seperti itu, tapi kalian harus mencari teman-teman yang suportif. Jelek bilang jelek, bagus bilang bagus. Tujuannya untuk membuat teman-teman ini makin perfect. Apalagi kalau misalnya teman-teman belajar sama mentor atau sama orang tua. Sebelumnya teman-teman kalau misalnya sama orang tua bilang dulu, kalau jelek bilang ya mah, pak, karena aku mau lomba nih, jadi biar aku perbaiki kira-kira yang bagus seperti apa. Kalau sama mentor, aku yakin mentor kalian akan memperbaiki. Kalau misalnya kalian kurang bagus, kurang mungkin improve-nya kurang oke, dan sebagainya pasti akan dilatih. Dan teman-teman juga harus percaya diri, ini kunciannya dalam mengemukakan gagasan. Diskusi akan melatih keterampilan berbicara saat melakukan presentasi. Maksudnya seperti apa? Misal, kayak tadi contohnya, teman-teman misalnya akan membahas mengenai presentasi dan public speaking, misalnya ya. Alangkah baiknya, harusnya kalau misalnya teman-teman ingin out of the box, gitu kan, boleh banget setelah opening, terus kemudian kalian perkenalkan diri, terus kemudian kalian akan mempresent, hari ini saya akan mempresentasikan tentang ABCDFG, misalnya, saya akan mempresentasikan tentang public speaking. Nah, sebelum saya presentasi tentang public speaking, saya mau tanya nih, di antara teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih public speaking itu apa? Nah, ini adalah komunikasi dua arah. Jadi pada saat teman-teman di atas stage, atau di depan juri, atau di depan audiens, teman-teman nggak berasa lagi ngomong sendiri. Tapi teman-teman itu benar-benar berinteraksi dengan audiens. Jadi audiens itu di situ bukan sekedar kayak aksesoris aja, yang penting datang, lihat, tepuk tangan, terus udah. Tapi diajak untuk berdiskusi, diajak untuk komunikasi. Jadi audiensnya itu akan memperhatikan materi yang teman-teman sedang presentasikan. Contohnya kayak tadi, hari ini kita akan bahas tentang presentasi. Nah, sebelumnya Kasih mau tanya nih sama teman-teman, ada nggak yang tahu presentasi itu apa sih sebenarnya menurut teman-teman? Gitu, misalnya, gitu kan. Nah, terus kemudian teman-teman bisa mention satu atau dua anak, atau dua audiens, atau dua penonton untuk menjawab pertanyaan dari teman. Nggak usah banyak-banyak ya, karena kan baru opening, takutnya waktunya habis. Satu atau dua orang aja misalnya. Tapi kalau misalnya nggak ada nih yang tunjuk tangan, bisa diakali dengan cara gini. Baik, sepertinya karena ini baru awal-awal, masih pada malu-malu ya. Berhubung belum ada pede nih untuk mengungkapkan gagasannya, saya akan langsung memberikan tahu aja presentasi itu adalah seperti ini. Nah, seperti itu tipsnya teman-teman. Next, kita ke poin keempat. Setelah diskusi rutin bareng sama mentor, orang tua, ataupun teman-teman, ini juga harus diimplementasikan oleh teman-teman. Boleh Kak, poin yang keempat? Dan welcome teman-teman yang baru join. Saya ucapkan semoga banyak pertanyaan dari teman-teman, sehingga pada saat nanti sesi Q&A, kita akan lebih komunikatif lagi ya. Nggak usah malu-malu. Ingat, anggap aja saya teman satu kelas kalian. Oke, sepertinya ada kendala teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang nanti akan bertanding di Olimpiade Sains yang sangat luar biasa ini, semoga dimudahkan, dilancarkan, dan semoga tidak ada halangan apapun itu. Oke. Apakah sudah bisa untuk PPT-nya lagi, Kak? Iya. Ini siapa nih? Oke. Sambil nunggu PPT-nya itu muncul lagi di layar teman-teman, mungkin saya akan ngasih kesempatan terlebih dahulu deh. Kira-kira ada nggak yang mau bertanya terlebih dahulu nih sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya? Jangan malu-malu. Biasanya yang banyak nanya itu nantinya yang akan menang loh. Karena benar-benar pengen tahu, benar-benar pengen belajar, dan benar-benar pengen mengimplementasikan apa yang sudah diajarkan sama mentor teman-teman. Sudah ada yang mau bertanya? Oke, ini sepertinya presentasinya sudah ada lagi. Mohon maaf karena Kasemi juga ini habis liputan, jadi benar-benar larian.
ngejar Kak waktu Septi, untuk sharing ada bareng sama yang teman-teman. Iya? tes hand nih dari siapa nih? Oh, boleh. Arfa Andra Raisa. Coba, boleh? Ini satu. Ingin bertanya, Iya. Siapa namanya? Andra ya? saya Arfa leadernya ini Andra. Ini Oh, Raisa tuh. Arfa dan Andra. Arfa, Oh, Andra, Raisa. Oke, silakan. ya. Pertanyaannya gimana ya kira-kira cara menghentikan refleks AE saat presentasi? Oke, thank you. Pertanyaannya bagus. Bagus banget. Ini nanti dari PPT berhubung udah spoiler dulu nih sama Arfa, Andra, dan juga Raisa. Jadi, teman-teman, sering ya kita kalau bisa presentasi itu suka eh gitu. Dan itu tuh faktornya banyak. Yang pertama karena itu emang habit, kebiasaan kita. Kemudian yang kedua, itu karena kita lagi bingung nih. Habis ini mau ngomong apa ya? Jadinya eh, apalagi nya itu ditambah mata kita ke atas, ke kanan, ke kiri. Nah, jangan sampai pada saat nanti teman-teman lagi presentasi, terus kemudian ini keluar dari gestur kalian. Kenapa? Karena pada saat teman-teman melakukan hal ini, Dewan Juri akan menilai teman-teman kurang menguasai materi. Entah itu lupa, entah itu ngeblank, entah itu gugup. Sedangkan pada saat bertanding, Dewan Juri itu nggak mau tahu teman-teman lagi banyak masalah di rumah kah, nggak dikasih orang tua saku, uang saku misalnya ya kan, atau mungkin lagi berantem sama temennya, atau mungkin tiba-tiba dapat kabar buruk mungkin dari rumah gitu kan. Teman-teman harus profesional pada saat sudah di depan Dewan Juri, do it the best. Dan faktornya, bukan faktor, sorry, dan cara meminimalisirnya dengan beberapa tips. Yang pertama adalah teman-teman kalau bisa benar-benar latihan di depan cermin. Kalau sekarang kan zaman udah canggih ya, bisa teman-teman record di HP teman-teman, dan setelah teman-teman presentasi, teman-teman lihat sendiri berapa jumlah AE-nya. Kalau misalnya latihan pertama ada 17 AE, latihan lagi, dihitung lagi nih ada 14. Kalau bisa setiap latihan itu AE-nya itu harus turun. Dan ingat teman-teman harus sadar pada saat teman-teman ngomong. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak orang rata-rata tidak sadar nih. Kita ngomong asal ngomong lancar aja. Tapi mereka nggak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Ini yang bahaya yang akhirnya pada saat ngeblank, tapi pada saat teman-teman sudah bisa mengatasi itu semuanya, sudah sadar pada saat ngomong, pada saat teman-teman ngeblank nih kira-kira caranya adalah jangan pernah terlalu cepat untuk ngomong di depan orang. Nadanya jangan terlalu cepat. Jadi kalau misalnya teman-teman punya habit ngomongnya cepet banget kayak kereta api, mulai dari sekarang minimalisir. Yang biasa ngomong, kamu tahu nggak sih sekarang gini, kamu tahu nggak? Sekarang tuh ada loh A, B, C, D, E, F, G. Lebih slow, tapi jangan slow banget ya teman-teman. Itu akan membantu kalian pada saat kalian ngeblank, kalian akan berpikir 1 second, 2 second, 3 second, kalimat apa yang akan saya harus ucapkan. Itu sangat bantu. Ketimbang kalau teman-teman tuh ngomong cepet, pada saat ngeblank ketahuan ada jeda di situ, otomatis orang akan kaget. Kenapa? Oh, dia diem nih. Gitu. Jadi tips yang pertama itu, jangan terlalu cepat pada saat kalian speak up atau ngomong, atau pada saat kalian presentasi. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi kuasai materi, yang kedua jangan terlalu cepat ngomong. Terus yang ketiga, ingat yang harus teman-teman kuasai adalah intonasi. Intonasi aku yakin teman-teman sudah tahu semuanya, nada bicara kita. Jangan terlalu membaca. Pada saat teman-teman ada slide di samping, terus teman-teman baca, terus ngelupain audiens, teman-teman tidak akan fokus dengan apa yang teman-teman sampaikan. Otomatis teman-teman akan ke-distract dengan layar yang ada di samping teman-teman. Pada saat layar dibaca, terus kemudian teman-teman kayak pengen improve ke depan, terus ngeblank, itu akan keluar.
Tipsnya adalah kuasai materi slide per slide yang sudah teman-teman bikin. Oh, slide yang ketiga membahas tentang ini nih. Oke, aku harus ngomong apa, aku harus berbicara seperti apa, aku harus improve seperti bagaimana, itu yang harus aku lakukan. Dan yang paling terakhir adalah latihan. Latihannya seperti apa? Ngomong aja di depan kaca. Nah, itu kayak tadi, ya, gitu kan. It's okay. Ya. Jadi nggak ada gitu loh. Jadi kayak ngomong aja kayak misalnya kalian pura-pura jadi MC, kalian pura-pura jadi pembicara. Ya 2 menit, 3 menit misalnya di depan kamera, di depan cermin, terus kemudian kalian hitung yang tadi Kasemi sampaikan, it works menurut Kasemi. Itu sangat membantu. Itu ya, Arfa, Andra, dan Raisa. Dan ingat, itu dalam dunia komunikasi atau dunia public speaking, itu dibutuhkan. Tujuannya, sebenarnya itu nggak buruk-buruk amat, ingat teman-teman. Itu dalam dunia public speaking atau komunikasi namanya filler word ya. Filler word. Nah, filler word ini adalah sebagai aksesoris kita berkomunikasi. Jadi, pada saat teman-teman berkomunikasi, kalau sekali, 2 kali, it's okay, karena itu sebuah aksesoris. Tapi, can you imagine, bisa dibayangkan, kalau misalnya nih, cewek-cewek di sini nih, Arsila misalnya. Arsila punya pita 17. Terus ditaruh semua di kepala Arsila. Itu kan over ya. Itu kan akan lebay banget loh gitu kan kasirannya. Nah, tapi kalau misalnya punya pita 17, tapi Arsila cuma naruh 2 atau 1 aja di rambut, itu kan bagus. Begitu pula dengan filler words, teman-teman. Tidak harus dihilangkan 100%, tidak apa-apa. Yang penting tidak sering kalian filler word. Karena tujuannya adalah untuk terlihat natural berbicara di depan orang banyak. Kalau kita bayangkan, kita ngomong di depan orang banyak tuh perfect banget. Itu orang namanya netizen pasti kan akan julid ya. Wah itu mah hafalan, wah inilah nyontek, wah inilah ini. Jadi biar terlihat natural, it's okay kalau kita menggunakan filler word, tapi tidak terlalu banyak. Itu ya Arfa, Andra, dan juga Raisa. Semoga menjawab. Oke, kita mau lanjut ke materi atau tanya jawab dulu nih? Boleh lanjut ke materi lagi ya, Kak Sally. Boleh tolong Materi ya. share lagi. Thank you. Oke. Maaf ya, saya masih pakai baju TVRI karena habis liputan. Belum sempat ganti baju. Nah, berikutnya kita ke poin keempat. Tadi diskusi udah kita jabarkan. Poin yang keempat atau poin terakhir adalah persiapan teknis, teman-teman. Kalau kerangkanya sudah dibuat, kalau PPT-nya sudah dibuat secara bagus, teman-teman sudah belajar, teman-teman sudah diskusi sama mentor, sama orang tua, sama guru, sama sahabat, dan dinilai sudah perfect, tinggal yang terakhir yaitu persiapan teknis. Sebelum hari H, sebelum presentasi dilakukan, teman-teman harus melakukan persiapan teknis dari awal sampai akhir. Istilahnya itu gladi. Istilahnya gladi. Mulai dari perangkat yang digunakan pada saat nanti teman-teman presentasi dan persiapan teknis-teknis lainnya. Misalnya, kalau teman-teman memilih melakukan presentasi menggunakan PowerPoint kayak Kasemi hari ini, cek terlebih dahulu laptop yang akan digunakan kira-kira nanti akan nge-hang atau enggak. Nah, kalau misalnya punya laptop tapi sering nge-hang, bisa ditugaskan ke teman yang lain, misalnya punya kelompok, bisa nggak nih gue pinjam laptopnya terlebih dahulu untuk presentasi materi gue gitu kan. Boleh. Yang penting pada saat presentasi itu tidak menghambat jalannya presentasi teman-teman sehingga teman-teman lancar. Jadi kalau misalnya teman-teman terhambat tiba-tiba PowerPoint-nya nge-hang, laptopnya nge-hang misalnya, itu otomatis kalau yang mentalnya belum siap, yakin pasti akan ngeblank. Aduh, tadi sampai mana ya? Aduh, kok tiba-tiba lupa semuanya ya? Nah, makanya untuk meminimalisir hal itu terjadi dan nilai kalian turun, mendingan mulai dari awal sebelum kalian tanding, cek terlebih dahulu perangkat-perangkat yang kalian gunakan. Mulai dari laptop, terus kemudian PPT-nya bisa dibuka apa enggak, bisa di-slide apa enggak, seperti itu. Untuk memperlancar presentasi kalian, sehingga presentasinya lancar, dewan juri puas, banyak tepuk tangan dari teman-teman yang sedang melihat teman-teman presentasi, itu akan timbul kesenangan tersendiri. Yes, finally, aku bisa merampungkan presentasi yang sangat luar biasa ini.
Nah, next slide. Kita akan membahas apa yang harus dan tidak harus dilakukan pada saat kita presentasi. Do and don'ts-nya kalian harus tahu. Sebagai seorang presenter, sebagai seseorang yang akan mempresent sebuah materi atau ide kreatif, teman-teman harus memperhatikan dan juga harus melakukan hal-hal yang akan Kak Semi sharing hari ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai dunia terlebih dahulu, yang harus atau yang wajib teman-teman lakukan pada saat presentasi. Yang pertama yang tadi sudah dibahas, persiapkan materi dengan baik, jangan sampai ada miss. Jangan sampai laptop error lah tiba-tiba, terus kemudian PPT-nya dibuka, nggak bisa, dan lain sebagainya. Harus di make sure dari awal. Terus yang kedua, kenali audiens teman-teman. Penontonnya itu siapa sih? Jadi pada saat teman-teman nanti misalnya mau memberikan ice breaking atau memberikan jokes pada saat teman-teman presentasi, sesuai dengan audiens yang datang pada hari itu. Kemudian yang ketiga, mulailah dengan pembukaan yang menarik. Maksudnya seperti apa? Banyak rata-rata teman-teman di rumah yang presentasi, yang penting presentasi aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Semi Bastian di sini akan memberikan presentasi mengenai banjir yang ada di daerah khusus Jakarta. Nah, langsung saja saya akan memberikan presentasi. Nah, itu harus dihindari karena itu terlalu mainstream. Yang dimaksud dengan pembukaan yang menarik itu misalnya yang tadi sudah disindir juga, perkenalan. Habis perkenalan bisa loh teman-teman, Bapak dan juga Ibu Dewan Juri serta teman-teman di belakang, sebelum Semi memberikan presentasi hari ini, boleh minta cakepnya ya, karena Semi akan memulai presentasi hari ini dengan pantun. Jalan-jalan ke kota ABCDFG. Jangan lupa beli ABCDFG. Cakep, cakep itu kan membakar effort dari audiens untuk, wih gila keren nih, gitu kan. Itu yang pertama tips. Terus yang kedua bisa juga, boleh minta tolong timit terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Sampai lupa nih. Kebetulan saya gampang ke distract anaknya ya. Oke, yang tadi pantun misalnya yang pembukaan yang menarik. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman rasa, aduh aku tuh pemalu, aku tuh kalau misalnya mantun nggak bisa, nggak jago, takutnya krik-krik gitu kan. Boleh, jangan dipaksakan. Yang kedua dengan cara menyalin quotes dari beberapa public figure yang teman-teman ketahui. Contohnya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Bapak dan juga Ibu Juri. Perkenalkan, saya Semi Bastian. Saya hari ini akan mempresentasikan mengenai Hari Pendidikan Nasional bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2024. Sebelum presentasi saya ingin mengutip sebuah quotes dari Mahatma Gandhi yang mengatakan bahwa jika kita ingin berlayar menuju ke tempat yang kita tuju dengan gampang dan sebagainya, bla 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 bla, kita harus menanamkan pendidikan di awal. Maka dari itu, hari ini saya akan memberikan materi tentang pendidikan. Contoh simpelnya seperti itu. Jadi orang akan, wih keren, wih pinter nih anak, gila mulai quotes loh, gitu kan. Berarti diksi di kepala itu banyak nih, keren banget nih. Dan kalau bisa pada saat kalian presentasi, jangan sampai membaca quotes-nya, tapi benar-benar udah ada di kepala kalian agar teman-teman pada saat presentasi itu terlihat smart. Padahal menghafal it's okay, tapi kan habis itu kalian akan memberikan presentasi yang santai. Nah, berikutnya, gunakan bahasa tubuh yang menarik. Jangan sampai kalian udah masuk ke acara yang prestis seperti ini, acara yang luar biasa seperti ini, dimanfaatkan dengan bagus, jangan sampai disia-siakan. Pada saat kalian dipanggil, terus kemudian kalian sudah berdiri di depan dewan juri, gesture kalian itu sudah akan dinilai oleh dewan juri. Jadi jangan sampai yang punya habit bungkuk, coba mulai dari sekarang, jangan sampai jalan kita, berdiri kita bungkuk. Karena itu akan sangat mempengaruhi performa kita, baik pada saat kita presentasi maupun pada saat kita mengimplementasikan di dunia kita sehari-hari. Bermain sama teman, terus kemudian nanti teman-teman sudah dewasa, terus
kemudian ketemu sama klien, terus kemudian menjadi seorang profesional MC atau presenter, itu cara kita berdiri aja dinilai. Jadi kalau misalnya kita bungkuk, orang akan menilai, ya enggak sih ini orang gitu kan. Kalau kita bungkuk, orang akan nilai, ih, kurang karismatik ya ini. Kurangnya di mana? Oh, ternyata dia tuh bungkuk jalannya, berdirinya bungkuk, kurang enak dilihat gitu kan. Hanya hal sepele. Siapa tahu kalian udah performa keren, bagus, hanya karena kalian bungkuk atau bahasa tubuhnya tuh kurang enak dilihat aja, itu sangat mempengaruhi penilaian. Terus kemudian, jangan membaca langsung dari catatan. Misalnya teman-teman, boleh banget pada saat teman-teman presentasi, bawa catatan. Tapi bukan catatan yang banyak banget tulisan ya, nanti kalian akan bingung. Jadi pada saat slide ketiga, tiba-tiba lupa nih. Boleh sekali, dua kali kalian ngelihat. Tapi jangan berkali-kali teman-teman. Misalnya, baik kita yang selanjutnya akan membahas mengenai bagaimana cara belajar yang efektif pada saat masa pandemi COVID-19. Tiba-tiba lupa nih, boleh lihat contekan. Yang pertama, dari evaluasi yang sudah saya dan orang tua saya lakukan adalah melatih bimbingan di rumah dengan mentor yang bermanfaat, misalnya seperti itu. Udah, kalian harus improve sendiri. Bla 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 bla. Terus yang lupa lagi nih, baik yang kedua adalah A, B, C, D, E, F. Jadi kalian baca hanya pointernya aja. Pointernya aja, jangan sampai semuanya dibaca. Kalau misalnya kalian semua dibaca, yang tadi Kak Semi bilang di awal, ya udah tinggal fotokopi aja, terus kasih ke audiens, suruh audiens baca sendiri. Nah, berikutnya, perhatikan kontak mata pada saat kalian, kalau misalnya Zoom kayak gini kan otomatis kita harus melihat ke kamera ya, jadi satu arah. Tapi pada saat teman-teman nanti sudah di stage, kemudian ada dewan juri di sebelah kanan, dewan juri di tengah, dewan juri di sebelah kiri, dan ada audiences di sana, di belakang. Teman-teman harus menyapu semua dewan juri dan juga audiences tatapan matanya. Maksudnya menyapu seperti apa? Jangan fokusnya ke depan aja karena grogi mungkin ya. Jadi baik Bapak dan juga Ibu, saya akan presentasi mengenai, nah itu sangat tidak dianjurkan. Karena kalian akan terlihat kaku dan kalian akan terlihat tidak percaya diri. Pentingnya kontak mata. Jadi pada saat kalian sudah ada di stage, calm, everything will be okay, teman-teman harus menyapa audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan juga dewan juri yang saya hormati. Perkenalkan saya Bastian. Hari ini akan membahas mengenai teknologi digital yang sangat luar biasa di masa Indonesia Emas 2045. Seperti yang kita ketahui dan sebagainya. Jadi benar-benar menyapu semua audiens, seakan-akan kita menguasai materinya, seakan-akan itu pede banget gitu. Tapi jangan sampai terlalu cepat ya teman-teman. Kayak, baik teman-teman, dewan juri, ini kayak kipas angin nanti jatuhnya. Tapi slow aja, natural aja, jadi disapu semuanya. Gitu. Dan yang paling penting, komunikasi dengan suara yang clear, yang jelas. Jangan sampai pada saat kalian presentasi, terus kemudian kalian suaranya itu kayak kumur-kumur, kurang clear, kurang jelas. Apalagi pada saat mungkin presentasi kalian nanti akan ada istilah-istilah bahasa asing. Nah, itu tuh harus jelas. Jangan sampai audiens itu, hah, tadi ngomong apa? Saya tadi ngomong apa kok nggak jelas ya? Gitu. Jadi benar-benar harus clear. Tujuannya pada saat kalian menggunakan diksi dan juga komunikasi yang jelas, audiens itu akan menangkap pesan yang sudah kalian sampaikan di presentasi. Tapi bisa dibayangkan, kalian materinya udah bagus banget, tapi sayangnya suara kalian yang pertama kurang power, terus kemudian intonasinya kurang bisa didengar dengan baik dan jelas sama audiens. Sayang banget, materi sebagus itu tidak sampai ke audiences hanya karena kelalaian teman-teman sendiri yang mungkin ada yang ngomong, tapi Kak Semi ini aku dari lahir seperti ini. No. Semuanya bisa dibentuk, di-create, dan semuanya bisa diatasi, dan semuanya bisa dicari jalan keluarnya. Ada teman Kak Semi yang ngerasa nggak percaya diri nih karena dia cadel. Ngomong R-nya itu kurang jelas, gitu kan.
Awalnya dia pesimis, dia kurang percaya diri, terus kemudian dia nggak mau maju di depan umum, terus dia maunya di belakang layar saja, tapi berhubung banyak teman-teman yang support dan dia tipe orang yang mau belajar, akhirnya sampai sekarang dia bisa lolos jadi news presenter di TVRI juga sama kayak Kak Semi. Cewek. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini yang katanya jadi presenter berita itu harus perfect dalam tanda kutip, intonasi suaranya nggak boleh cadal dan sebagainya. Buktinya dia bisa. Karena apa? Karena ada kemauan, karena ada usaha dan doa dari orang tua pastinya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang rasa kayak aku punya kekurangan A, B, C, D, E, F, G, D, aku kayaknya nggak mungkin jadi seorang presenter, aku nggak mungkin jadi seorang public speaker, aku nggak mungkin jadi presiden yang harus berbicara di depan orang. Semuanya akan bisa terrealisasi asal teman-teman mau berusaha, asal teman-teman mau effort kerja keras, dan asal teman-teman mau menerima kritikan. Ini yang paling penting. Banyak orang yang misalnya baru dikritik aja kecil hati, aduh tuh kan gue jelek, terus kemudian teman-teman ikut lomba misalnya nih nanti, kalah. Siapa sih yang mau kalah? Pasti nggak ada kan. Semuanya pengen menang. Tapi perlombaan itu ada menang dan ada kalah. Nah, bagaimana teman-teman bijak menerima kekalahan, itulah manusia profesional seutuhnya. Jadi, pada saat teman-teman kalah, jangan kecil hati, jangan menyalahkan dewan juri, jangan menyalahkan A, B, C, D, F, G. Tapi teman-teman harus evaluasi. Kira-kira tadi apa yang kurang di saya ya? Sehingga saya tidak bisa mendapatkan juara satu, either dua ataupun tiga. Kalian evaluasi, terus kemudian kalian terus belajar, terus kemudian kalian kembangkan potensi tersebut, pada saat ada lomba lagi, kalian coba lagi. Nah, kalau misalnya semesta sudah menilai kalian layak, tidak ada yang bisa menghentikan penilaian dari semesta atau Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tetap berlatih, jangan kecil hati terus tiba-tiba kalah, nggak mau ikutan lomba lagi, mana aja kalah, berarti gue jelek dong. Jangan pernah melebeli diri kita dengan hal-hal yang negatif, itu sama aja melebeli Tuhan yang menciptakan kita negatif juga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada hal yang belum sesuai dengan ekspektasi kita, jangan sampai kayak ngeluh lah, terus kemudian menjelek-jelekan diri sendiri, menjelek-jelekan orang lain, itu yang harus kita hindari. Belajar legowo, ikhlas, dan memperbaiki kekurangan kita. Oke, berikutnya kita akan menuju ke yang harus tidak dilakukan pada saat kita tampil di depan umum atau sedang presentasi. Grogi. Ini sering dilakukan, bahkan saya pun sampai detik ini kalau misalnya nge-MC di acara-acara yang formal, terus kemudian tamu undangannya itu seseorang kayak presiden, menteri, dan sebagainya, masih grogi. Grogi itu wajar, teman-teman. Yang harus teman-teman ketahui, jangan pernah hilangkan grogi, tapi minimalisir grogi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada saat teman-teman menghilangkan grogi, teman-teman akan meremehkan. Gampang lah gitu doang. Tapi kalau teman-teman grogi, seenggaknya teman-teman ada deg-degan, aduh, besok presentasi nih gimana ya? Teman-teman akan belajar, teman-teman akan benar-benar mempersiapkan hal tersebut semaksimal mungkin. Nah, itu kunci yang harus teman-teman ketahui. Kemudian yang kedua, jangan pernah terfokus sama satu arah pandangan. Jadi kalau misalnya tadi Kak Selly bilang, harus nyapu audiens, harus nyapu dewan juri, agar orang yang sudah rela effort datang dari rumah ke tempat lomba, itu ngerasa dihargai sama teman-teman. Baik, berikutnya kami akan mempresentasikan tentang penjualan ABCDFG atau sepeda listrik di Indonesia di tahun 2016. Seperti data yang dikatakan oleh kompas.com, bahwa rata-rata bla 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 bla. Benar-benar disapu audiensesnya. Kemudian jangan pernah kaku di depan juri atau audiens atau penonton. Gestur kaku itu berarti kayak benar-benar kayak kita seorang militer yang lagi dalam posisi siap dan kita nggak menggunakan gestur apapun pada saat presentasi. Misalnya, saya Bastian, hari ini saya akan mempresentasikan tentang A, B, C, D, E, F, G.
Baik, langsung saja ke slide yang pertama, itu kan kaku. Sementara pada saat kita berbicara di depan orang banyak, yang harus kita lakukan adalah gesture yang sangat membantu pesan kita akan nyampe ke audiens atau enggak itu gesture. Percaya atau tidak percaya, itu fakta dan juga valid. Jadi pada saat teman-teman gesturnya kaku, akan ada pertanyaan di mata audiens. Ini kenapa ya anak ya? Apakah belum siap? Apakah tidak menguasai materi? Apakah tidak percaya diri? Jadi orang akan fokus ke gestur kalian. Bukannya fokus ke hal yang positif, tapi fokusnya ke hal yang negatif. Jadi apa yang teman-teman sampaikan di awal sampai akhir, mungkin akan keterima di audiens itu 20 bahkan maksimal 30%. Tapi jika teman-teman misalnya bisa menggunakan gestur tangan secara tidak over ya, seperti ini kayak baik yang pertama adalah sesuai. Yang pertama adalah kemudian setelah tadi kita sudah menjabarkan hal-hal yang ada di poin pertama, kita akan menuju ke poin kedua. Nah, gestur tangan kayak gini juga sangat membantu. Dan berikutnya, ingat suara harus clear dan juga jelas. Jangan sampai audiens yang di belakang tidak mendengarkan apa yang teman-teman sampaikan karena suara teman-teman terlalu pelan. Walaupun tidak ada pelantang atau mic, harus power. Syukur-syukur pada saat lomba nanti ada mic. Tapi can you imagine jika dalam sebuah ruangan udah grogi, terus kemudian deg-degan di depan dewan juri, depan teman-teman sekelas itu kan, tidak ada pelantang atau mic, apa yang akan teman-teman lakukan? Apakah akan pasrah saja? Nope. Tapi do the best. Udah latihan power, udah latihan artikulasi, udah latihan intonasi, saatnya tampil. Jangan sampai pada latihan, power kita bagus, intonasi kita bagus, gestur kita oke. Pada saat hari H, tiba-tiba suaranya pelan banget. Itu sering terjadi. Banyak faktor. Karena grogi lah, tiba-tiba ngeblank lah, dan lain sebagainya. Makanya, well prepared itu sangat penting. Dan poin selanjutnya adalah yang tadi sudah dibahas juga di awal, jangan terlalu penuh tulisan pada slide presentasi. Yang namanya presentasi, present, itu berarti kita memaparkan, bukan membaca, apalagi menyalin. Jadi kalau kita membaca, ya udah yang tadi sudah Kasemi katakan, udah kamu kasih aja tulisan, copy paste dari Google, terus fotokopi, bagiin sama teman-teman audiens dan juga dewan juri. Itu membaca. Tapi kalau misalnya poinnya kayak gini, sedikit aja, tapi kalian bisa merangkum itu semuanya, bisa menjelaskan kepada audiences, itu jago, luar biasa. Dan yang terakhir, jangan tergesa-gesa menyelesaikan presentasi. Karena rata-rata orang yang ngomongnya cepat, terus kemudian orang yang grogi, orang yang ngeblank di tengah-tengah, itu punya mindset, aduh yang penting kelar deh, gitu. Jangan pernah punya mindset seperti itu. Kalau teman-teman dikasih waktu 4 menit, let's say misalnya, ya gunakan 4 menit itu dengan baik dan juga benar. Latihan di rumah. Oke, kalau misalnya saya menggunakan gimmick ini, menyita waktu berapa lama ya? Oke, 30 second. Kalau saya pantun 20 second. Berarti ini harus dihilangkan, ini harus masuk, ini harus dihilangkan. Harus bisa manajemen waktu teman-teman dengan baik dan juga benar. Pada saat nanti lomba, jangan sampai materinya bagus, tapi sayang banget 4 menit udah harus di stop sama panitia, padahal belum ada closing statement dan belum ada kesimpulan. Itu akan mengurangi nilai juga. Makanya dari di awal Kasemi bilang, manajemen waktu itu sangat penting. Jadi pada saat teman-teman presentasi, harus ingat waktu, jangan sampai ke akhir, asik karena aku lucu, jadi ngelucu dulu aja deh, gitu kan. Tapi teman-teman lupa kalau ini lagi dinilai. Kecuali kalau misalnya nanti teman-teman sudah menjadi seorang pembicara profesional yang nantinya dimintai tolong untuk presentasi atau membagikan materi kepada audiens. Bisa menggunakan improve seperti itu. Let's say kalau misalnya waktunya kelebihan, ini kan nggak dinilai. Ini kan teman-teman lagi share knowledge, lagi share ilmu. Jadi oke, paling 5-10 menit. Bukan telat, apa namanya, molor. 5 atau 10 menit itu oke. Itu teman-teman, do and dance yang harus teman-teman perhatikan pada saat nanti teman-teman sudah berada di hadapan dewan juri. Good luck, semoga berhasil. Oke, next.
Kita akan menuju, tadi kita udah ngebahas tentang gesture, dan juga gesture. Bahasa tubuh itu sangat amat penting pada saat kita berbicara di depan umum. Nah, gimana tips bahasa tubuh yang efektif pada saat presentasi? Dan ini Kak Sally bocorin, bukan hanya pada saat presentasi aja, tapi pada saat teman-teman menjadi seorang public speaker. Ngomong di depan audiens, ngomong di depan kamera apalagi, dan lain sebagainya. Justru banyak beberapa orang yang ngerasa makin nggak percaya diri pada saat harus ngomong di depan kamera. Ada yang bilang, aku sih lebih baik ngomong di depan audiens ya, jadi tahu nih audiensnya suka sama kita apa enggak dengan cara melihat gimmick mukanya. Kalau di kamera itu kayak kita harus perfect, terus kita harus fokus, jadinya ngeblank. Nah, makanya biar fokus, teman-teman jangan pernah punya mindset yang membebani teman-teman sekali lagi. Jadi pada saat teman-teman sudah di depan kamera, ready and action. Presentasi kalian. Ya udah, lakukan yang terbaik aja, anggap aja kamera itu adalah ayah atau ibu teman-teman. Nah, ini fun fact-nya pada saat pertama kali Kak Seni itu jadi reporter di lapangan, berhadapan dengan kamera, terus waktu itu ingat banget, jadi melaporkan gedung runtuh di sekitar Jakarta Barat. Banyak orang, banyak warga, terus kita harus fokus sama kamera, itu susahnya luar biasa. But yang Kasemi lakukan adalah, Kasemi anggap kamera itu adalah orang terdekat Kasemi. Bisa itu ayah, bisa itu ibu, atau bisa itu saudara kita, atau bestie kita. Jadi pada saat kita fokus, oke, kamera yang ada di depan saya itu adalah ibu saya. Jadi saya harus report pada saat hari itu juga kepada ibu saya. Tapi dengan bahasa yang kalau ke ibu kan, Bu, tadi ada ini loh, ini. Tapi ini kan untuk kebutuhan TV, jadi saya menggunakan bahasa untuk TV. Itu sih, mindset-nya harus switch. Jadi tidak ada beban di situ, terus kemudian tidak ada kayak ke-disturb apapun itu, dan kita akan fokus. Nah, balik lagi, kita akan menuju ke tips bahasa tubuh yang efektif pada saat kita presentasi di depan kamera ataupun di depan audiences. Yang pertama, kita harus memperhatikan penampilan. Tidak munafik, apalagi dalam sebuah perlombaan, penilaian, dan dunia kerja, penampilan sangat amat dinilai. Jadi orang akan menilai kita dari first impression, pertama kali kita ketemu. Bisa dibayangkan pada saat nanti kalian tampil, tiba-tiba kemeja kalian kedodoran, terus kemudian rambut kalian acak-acakan, terus udah gitu baunya kurang enak, kurang wangi gitu kan, karena kalian mungkin bau badan dan sebagainya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah make sure baju atau busana yang akan kita pakai itu adalah busana yang nyaman. Tidak perlu mahal, tidak perlu branded, tidak perlu yang macam-macam. Tapi yang penting nyaman dan enak dilihat sama orang. Tahu sih sekarang lagi musim banget kayak oversize gitu. Tapi kayaknya ini kita mau dinilai sama dewan juri. Jadi pakailah busana atau baju yang sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan. Kita lagi presentasi harus menggunakan baju yang sedikit formal, semi formal misalnya. Ya udah, misalnya pakai kemeja dan celana bahan, sepatu kets, minimal itu ya. Ya udah kalian presentasi. Tapi kalau misalnya disuruh pakai jas, pakai kemeja, pakai celana bahan, pantofel, kalian juga lakukan itu. Jangan sampai kalian mau presentasi sama dewan juri yang formal banget dewan jurinya, terus kalian datang menggunakan celana pendek, kaos, dan sepatunya sepatu kets yang udah lecek banget. Otomatis juri tidak akan melihat kalian dalam tanda kutip kayak untuk perform diri sendiri aja dia nggak diperhatikan bagaimana nanti perform ke orang lain. That's why penampilan itu yang paling penting dan kasih di poin yang pertama. Yang kedua, postur. Selalu kasih ingetin postur tubuh kita pada saat presentasi. Ingat, jangan bungkuk, harus tegap, karena kalau kita tegap itu kelihatan kece, kelihatan berwibawa, kelihatan pinter, kelihatan keren. Terus kemudian kalau misalnya kita ngerasa kita punya habit
ada nih beberapa beberapa teman KCB juga pernah mempunyai habit yang sama kayak kalian mungkin. Sering nggak sih kalian tiba-tiba pada saat refleks nggak percaya, nggak kalian sadari. Pada saat kalian perform, tiba-tiba tangan kalian masuk ke saku misalnya. Pas KCB tanya, kenapa masuk ke saku? Refleks kak, atau meminimalisir nervous kak, dan lain sebagainya. Padahal masih banyak gestur-gestur yang lain yang harusnya tidak dilakukan seperti itu. Terus kemudian tangan diginiin gitu kan, kayak serasa bos gitu kan. Itu refleks kadang-kadang. Terus kadang-kadang tangan ini ditaruh di belakang gitu kan, karena mungkin nggak percaya diri dan sebagainya. Nah, itu untuk ilmu psikologi tidak harus bahasanya apa ya? Jangan digunakan. Kalau apalagi teman-teman mau dinilai dalam perlombaan. Baik nanti teman-teman jadi seorang public speaker profesional atau pembawa acara profesional, itu juga harus dihindari. Teman-teman bisa dengan cara misalnya lagi nervous banget nih, ya udah tangannya kayak gini juga nggak apa-apa, misalnya kayak gini. Nah, tapi dengan cara jangan kayak gini terus ya. Ini dikirain apa gitu kan? Baik teman-teman, misalnya gini, kelihatan nggak gitu? Nggak kelihatan ya. Ada misalnya. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai ABCD. Nah, kayak gini. Tapi jangan sampai kayak gini terus. Nanti orang-orang penonton ngiranya kita lagi minta tepuk tangan. Disesuaikan saja daripada teman-teman harus masuk ke masuk ke saku, terus kemudian kayak gini, atau kayak gini, atau kayak gini. Itu diminimalisasi. Karena itu akan mempengaruhi gestur dari penilaian teman-teman. Eye contact, sekali lagi kontak mata, itu juga mempengaruhi. Pada saat teman-teman fokus ke satu pandangan aja, orang lain akan ngerasa kayak, kok dia fokusnya ke tengah aja ya, nggak ke aku ya. Ya udah, aku main HP aku ngobrol sama temannya. Jadi pesan yang teman-teman sampaikan tidak masuk ke dalam otak dari audiens teman-teman. Ekspresi wajah, ingat senyum. Segrogi-groginya teman-teman, pada saat baik itu dinilai ataupun tidak dinilai, tetap budayakan senyum. Pastinya orang tua teman-teman, bapak dan juga ibu guru dari sekolah teman-teman sering remind mengenai salam, senyum, sapa. Itu penting banget, apalagi nanti teman-teman ada di dunia profesional dan dunia kerja. Orang yang pernah senyum itu nggak akan banyak teman, karena baru melihat aja udah takut gitu loh. Apalagi nanti, halo saya Seni, apa lo gitu kan? Orang akan takut. Misalnya, first impression itu sangat amat mempengaruhi. Walaupun iya kak, kadang-kadang aku tuh emang apa namanya tekstur wajahnya kayak gini judes, jadi orang-orang tuh iya. Kalau apalagi kalau kita udah tahu kita punya tekstur wajah yang agak judes gitu kan, kita harus effort nih biar orang tidak menilai kita pertama kali ketemu kayak songong nih, kayak sombong nih, kayak judes nih. Smile. Nah, ekspresi wajah pada saat lagi presentasi di depan juri pun teman-teman harus relax. Seakan-akan teman-teman tuh kayak udah pede banget gitu kan. Tapi jangan sampai udah pede banget terus ngeblank. Udah senyum terlebih dahulu, tarik nafas, terus kemudian sapa dewan juri, salam, terus kemudian sapa dewan juri, kemudian langsung masuk ke opening, konten teman-teman, dan closing. Dan yang terakhir, yang tadi sudah Kak Semi kasih tahu, gesture tangan. Jangan sampai kalian kayak lagi di paskibra, baris berbaris, siap aja kayak gini. Atau kayak anak-anak TK, tahu nggak sih yang kayak misalnya disuruh nyanyi balonku, terus tiba-tiba dia kayak gini doang. Satu, dua. Nah, ini sering nih, kalau misalnya teman-teman lagi presentasi, tanpa teman-teman sadari, itu kadang-kadang kayak gini sendiri nih. Ya, baik yang pertama, goyang-goyang sendiri. Nah, ini yang melihat kan sahabat-sahabat teman-teman sendiri ya. Jadi teman-teman harus mencari tahu karakter dari effort teman-teman itu. Oke. Berikutnya, nah ini dia bahasa tubuh seorang profesional. Saya akan bocorin di sini. Teman-teman nanti bisa praktekkan pada saat teman-teman setelah kelar kelas ini. Sebentar, saya akan tutup pintu dulu ya.
ini lagi ada di ruang pemberitaan. Jadi banyak orang lalu lalang. Oke, yang pertama kita akan fokus ke kepala. Jelas nggak sih tulisannya? Jelas lah ya. Atau kalau nggak jelas coba di zoom. Nah, kepala ini, nah tuh kakak admin, thank you so much. Tegakkan kepala teman-teman, jangan fokus pada slide atau catatan. Jadi tegak, hadap ke audiens dan juga juri, jangan fokus ke slide mulu, catatan mulu. Yang tadi saya katakan. Ya baik teman-teman, sekarang saya akan, orang akan jenuh dan orang akan meninggalkan tempat duduknya kalau teman-teman melakukan hal ini. Kemudian mata, tatap semua audiens atau penonton, dan ini akan membuat penonton merasa kamu emang lagi berbicara langsung pada mereka. Yang tadi Kasim juga udah bahas ya. Kenapa kalian harus menatap semua audiences? Itu akan ada mindset di otak audiens itu kayak, saya ini ngajak ngomong aku nih. Saya ini lagi ngomong sama aku nih. Bisa dibayangkan kalau kita hanya fokus ke audiens satu aja, orang lain tidak akan respect ya teman-teman. Yang tadi Kasim katakan juga, akan ada yang main HP sendiri, akan ada yang ngomong sendiri, akan ada yang asik selfie-selfie sendiri, bahkan akan ada yang pakai AirPod dan MP3-an sendiri. Kemudian telinga, dengarkan setiap pertanyaan atau tanggapan dari audiences. Misalnya, nanti pada saat presentasi, ada challenge, Q&A atau tanya jawab dari juri misalnya, ataupun penonton. Yang harus teman-teman lakukan, jangan, panik. Jangan, hapus Q&A nih, susah nggak ya? Sekali teman-teman punya mindset negatif, semesta akan mengaminkan. Jadi harus punya mindset yang positif. Oke, Q&A ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Saya pasti akan bisa menjawab semua pertanyaan dari dewan juri ataupun audiences. Misalnya nanti ini ada sesi Q&A. Jadi dengarkan setiap pertanyaan atau tanggapan dari audiens. Dengerin dulu. Oke, poinnya adalah dia menanyakan tentang A, B, C, D, F, G. Baik, saya akan jawab langsung. Baik, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Jadi, dari yang ditanyakan tentang A, B, C, D, F, G, bisa saya jawab. Jadi, A, B, C, D, F, G ini adalah A, B, bla. Gitu. Dijawablah sama kalian. Kalian kan yang tahu materinya nanti pada saat presentasi. Oke, berikutnya kita akan boleh naik ke tangan terlebih dahulu, kakak. Tangan, gerakan tangan akan membuat presentasi teman-teman lebih hidup dan juga menarik yang tadi sudah Kasih bahas juga. Jangan sampai kaku. Kalau misalnya kalian menggunakan gesture tangan ini sesuai dengan porsinya, maka presentasi kalian akan terlihat menarik, terlihat enak dilihat oleh audiens, dan audiens itu akan penasaran dengan materi-materi berikutnya. Kemudian, mulut. Berbicara dengan clear atau jelas, keras dan perlahan. Keras di sini bukan berarti teriak-teriak ya teman-teman. Jadi saya di sini akan jangan, tetapi keras di sini adalah power. Power di sini adalah kira-kira kalau tone suara saya, volume suara saya segini nih, audiens yang paling belakang mendengar nggak ya? Oh mendengar deh kayaknya. Do it. Tapi kalau misalnya suara saya segini, audiens yang di belakang dengar nggak ya? Oh kayaknya enggak deh. Kencengin lagi. Bukan berarti keras ini adalah teriak-teriak. Dan yang paling penting lagi adalah gunakanlah kata-kata yang mudah dimengerti sama audiens dan juga dewan juri. Jangan kata-kata yang tahu hanya kamu sama Tuhan yang Maha Esa aja. Atau kamu sama orang tua kamu di rumah yang kadang-kadang sering menggunakan bercanda itu misalnya. Jangan, tapi gunakanlah bahasa atau kata-kata yang general. Jadi audiens itu akan tahu apa yang kamu sampaikan. Untuk badan, berdiri dengan tegak akan membuat kamu terlihat lebih percaya diri dan dilihat orang lain itu akan bahasa Indonesia itu akan berwibawa. Teman-teman akan terlihat berwibawa dan terlihat akan percaya diri apabila teman-teman itu ya udah tegak aja. Nggak usah bungkuk. Karena tadi udah dibahas di materi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kaki.
Jangan menghilangkan kaki atau menggoyangkan kaki. Kadang-kadang karena grogi banget gitu kan, kakinya goyang-goyang sendiri. Makanya masih ada waktu berapa hari untuk menuju ke grand final atau menuju ke babak penilaian. Persiapkan dari sekarang yang tadi sudah Kak Semi mention terus, well prepared, well prepared, well prepared. Kenali weakness kalian atau kelemahan kalian. Jadi pada saat hari H, kelemahan itu atau weaknesses itu tidak keluar. Misalnya yang sering goyang-goyang kaki sendiri, terus kemudian pada saat presentasi tiba-tiba ini spontan, terus kemudian gitu ya, terus kemudian garu-garu kepala, terus kemudian suka kayak gini, apalagi terus kemudian suka panik, tangan pada keringetan, terus kemudian bibir bergetar. Nah, itu harus teman-teman bisa atasi sebelum hari H dengan cara latihan, 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 dan tumbuhkan rasa percaya diri. Karena dari tadi kelemahan-kelemahan yang suka kakinya bergetar sendiri, tangannya suka goyang shaking sendiri, terus kemudian apalagi bibir. Nah, kacaunya adalah pada saat nanti teman-teman itu penilaian, terus kemudian ada kamera, dan kamera itu fokus ke teman-teman, dilalahnya lagi nge-zoom. Nge-zoom mukanya teman-teman misalnya nih, zoom out, zoom in. Jadi kelihatan semua ini, kayak segini misalnya nih, mukanya teman-teman segini nih, kayak foto. Nah, kalau teman-teman mulutnya bergetar, itu di kamera atau di layar itu akan kelihatan. Nah, audiens akan ketawa, teman-teman akan ke distract, teman-teman akan ngeblank. Nah, sehingga agar blank ini tidak datang, teman-teman harus bisa meminimalisir. Oke. Berikutnya adalah slide terakhir dari presentasi Kasemi hari ini. Ingat teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau sukses, sukses itu berarti mempunyai keberanian, tekad, dan kemauan untuk menjadi orang yang dipercaya. Dan orang yang dipercaya itu orang yang punya kepercayaan diri yang tinggi dan orang yang punya integritas dan juga profesional. Terima kasih, saya Wastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Kak Semi Bastian. Ini komplit banget ya ilmunya dari Kak Semi Bastian untuk presentasi. Nah, mungkin di sini ada sahabat finalis yang ingin bertanya, bisa raise hand. Ya, sekalian langsung dipraktekkan nih ilmu dari Kak Semi. Boleh. Ya, silakan. Atau yang mau presentasi di sini juga nggak apa-apa. Langsung praktek nih Kak, berarti Kak. Ada. Iya, boleh dong. Kalau misalnya mengajukan diri, Kak, aku mau praktek dong, tolong evaluasi ya, boleh. Wah, kesempatan bagus nih buat sahabat kuat nih. Kalau mau praktek bisa langsung dapat masukan dari Kak Semi. Misal, baiknya tuh seperti apa gitu. Yuk, silakan raise hand. Ada yang berani nggak? Oke, mungkin sambil menunggu. Wah, udah ada Malika Zahira. Silahkan Malika. Halo, mana? Tutup lagi ya. Silakan Malika, Oke. dinyalain kameranya dulu ya. Malika, sama setelah Malika ada Michael Marcelino. Silakan Malika. Aku happy loh banyak yang aktif nih. Jadi presentasi yang dinilai juri itu waktu apa ya? Kayak tadi ya. Sudah. Oh iya, Halo, pertanyaan aku tadi dari agak sedikit nge-freeze, sorry. Bisa diulang? Itu presentasi yang dinilai juri itu waktu apa ya? Oke. Nah, kalau dari siapa tadi namanya? Michael ya. Oke. Michael, kalau untuk presentasi yang dinilai juri, ini mungkin Kak Shelly yang bisa membahas ya, karena Kak Shelly kebetulan nggak diajak sama Kak Shelly di juri nih, jadi nggak tahu. Nah, tapi biasanya sebelum Kak Shelly nanti menjabarkan, biasanya presentasi yang dinilai juri itu pada saat Michael dipanggil, misalnya Kak Shelly nih, oke, baik, peserta yang pertama adalah Michael. Pada saat Michael jalan menuju ke tengah-tengah stage, sampai Michael closing, itu sudah menjadi penilaian Dewan Juri. Mulai dari gesture cara Michael berjalan, terus cara Michael berdiri, cara Michael mempresentasikan materi Michael,
Terus kemudian ingat PPT yang Michael bawa dan PPT yang Michael sampaikan kepada Dewan Juri itu juga dinilai. Jadi jangan sampai kayak, aku udah bisa ngomong ini, jadi PPT-nya yang sederhana aja Jangan, tapi PPT yang semakin kreatif itu juga akan menjadi penilaian Dewan Juri. Nah, PPT yang kreatif itu seperti apa? Yang tadi sudah Kak Semi tadi katakan. Jadi di PPT itu jangan sampai kebanyakan kata-kata atau huruf. Terus kalau bisa tulisan dan latar belakang PPT itu tidak nyaru. Nyaru itu gimana ya Seli bahasanya? Itu harus bisa terbaca sama audiens dan tidak banyak warna. Kenapa? Karena kalau misalnya PPT-nya Michael warnanya banyak banget, audiens akan pusing. Mau fokus ke merah, kuning, hijau. Jadi kayak pemilu lagi nih. Banyak partai-partai yang marah merah, kuning, hijau gitu. Jadi audiens akan pusing. Nah, seenggaknya seperti itu sih Michael. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, mungkin Kak Selly yang akan bisa menjabarkan. Silakan Kak Selly. Iya, halo Michael. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Nah, untuk presentasi apa yang dinilai? Nah, dari presentasi ini yang dinilai adalah video presentasi dari finalis. Nah, jadi presentasinya nanti berupa di video gitu. Jadi kan seperti tadi Kak Semi Bastian sudah menjelaskan banyak ya presentasi secara langsung maupun di depan kamera. Nah, nanti untuk penilaiannya adalah video presentasi proyek yang mencakup 3 hal, yaitu proses, hasil, dan dampak berupa kesimpulan serta manfaat dari proyek yang Michael buat dan peserta OSK lainnya buat gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat ya di panduan proyek finalis Olimpiade Sains Quark. Terima kasih. Selanjutnya ini ada Malika Zahira. Silakan Malika, pertanyaannya disampaikan. Kak, kalau misalnya eksperimennya itu 2 in 1 gitu, filmnya di tempat lain, kalau kayak gitu, apakah boleh? Kalau untuk teknis ke Kak Selly ya, silakan Kak Selly kerja. Oke. Iya, eksperimennya 2 in 1 itu maksudnya hybrid gitu ya? Apa gimana? Bisa dijelaskan lebih detail nggak, Malika? Ya, silakan di dulu. Gimana, Malika? Itu kalau misalnya itu kalau membuat satu eksperimen jadi tergantung ke eksperimen lainnya gitu. Jadi kalau eksperimen pertama gagal, eksperimen keduanya juga gagal. Kalau kayak gitu bisa nggak? Sebenarnya gini ya, ini kan kita project ya, jadi mungkin bisa dijelaskan dampaknya itu apa, kemudian prosesnya ya, proses eksperimennya itu apa, analisisnya kenapa gagal atau kenapa berhasil, seperti itu ya. Ya. Ya itu. Mungkin lebih jelasnya bisa nanti ditanyakan di grup untuk lebih detail teknisnya seperti apa. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini ada Arsila Putri Ravanda. Ya, silahkan kalau ingin bertanya, Arsilanya, kameranya dinyalakan dulu ya. Kak, boleh eksperimennya tiru yang kayak di YouTube? Tirunya itu seperti apa ya? Boleh kita tiru eksperimen yang sudah dibuat orang yang di YouTube? Untuk masalah tiru atau tidaknya itu nanti ada di poin penilaian. Yang jelas, project ini kan bukan hanya berupa eksperimen, tapi project. Project itu bisa menjawab permasalahan yang ada di lingkungan Arsila gitu. Jadi mungkin Arsila bisa mengamati dulu tuh lingkungan yang ada di sekitar seperti apa. Kemudian ada masalahnya apa ya di lingkungan itu. Oh ya, kalau boleh tahu Arsila level berapa ya? 1. Nah, level 1 mengenai air ya, menjaga ketersediaan air bersih ya, kalau nggak salah ya. Nah, mungkin bisa dilihat masalah-masalah yang ada di sekitar Arsila itu seperti apa. Baru nanti proyeknya
bisa menjawab permasalahan yang ada di lingkungan Arsila itu gitu ya. Proyekku penyaringan air dengan kapas Proviga. Kenapa? Penyaringan Proyek air. Proyekku penyaringan air dari kapas Proviga. Kapas Rotega. Proviga. Oh iya, boleh. Nanti semangat ya untuk proyeknya. Oke, mungkin nambahin Kak Sally boleh ya pertanyaan dari Arsila tadi ya. Oh silakan Kak. Eh, bukan karena kan Kak Sally nggak ikut jadi Dewan Juri Penilaian dan bukan panitia inti. Nah, tapi untuk warning juga buat teman-teman di rumah yang lagi nonton Zoom ini, mencari sebuah contoh itu sangat amat dibutuhkan. Apalagi mungkin teman-teman yang belum punya belum punya experience atau pengalaman. Jadi nggak apa-apa banget teman-teman ngelihat di YouTube, terus kemudian di platform manapun itu. Tapi kalau bisa, kalian melihat itu hanya untuk mencari referensi dan melihat itu hanya untuk kayak, oh seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman mempraktekannya itu jangan persis 100% sama seperti yang di YouTube. Mulai dari kata-katanya, terus kemudian background-nya, terus kemudian eh, advokasinya, itu tuh jangan persis. Jadi nanti Dewan Juri akan melihat salah satu penilaian yang paling utama adalah originalitas ya Kak Sally ya. Kalau misalnya juri lihat nih, Ya, aduh ini benar udah banget. pernah deh, kayaknya deh, oh ini nggak original nih, nanti teman-teman akan kalah gitu, sayang banget. Jadi boleh banget melihat di YouTube ataupun di platform media manapun itu hanya untuk Referensi. kisi aja ataupun bayangan oh seperti ini gitu kira-kira. Betul Kak Sally? Benar banget Kak. Terima kasih banyak Kak untuk tambahannya. Iya, jadi boleh banget untuk mencari referensi atau sumber ya dari manapun itu boleh banget agar kita lebih kaya kan akan pengetahuan dan nanti bisa menjadi sumber kita juga untuk membuat proyeknya itu nanti seperti apa. Dan benar kata informasi dari Kak Semi Bastian tadi bahwa juga ada poin orisinalitas untuk penilaian. Jadi nggak bisa plek ketiplek beneran niru yang ada di YouTube ya. Wah, ini udah bocoran penilaian ini berarti nih. Sehingga jadi biar lebih bagus lagi Kak Sally semuanya. Iya, iya bener Kak. Iya, terus ada lagi nggak pertanyaan mungkin? Oh iya, buat teman-teman finalis semua, silahkan ya untuk mengisi form feedback yang sudah ada di kolom chat ya. Sudah ada itu terakhir ada yuk yang belum isi form feedback bisa diisi ya. Nah, silahkan diisi. Kemudian iya, silakan. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Oke, mungkin ini deh Kak, saya mau nanya ya satu mungkin Kak kepada Boleh. Kak Semi Bastian. Nah, ini untuk adik-adik nih Kak, finalis Olimpiade Sains Quark. Mereka kan bentuk presentasinya berupa video selama 4 menit saja nih Kak. Wah, Itu gimana ya Kak cara efek biar 4 menit itu bisa efektif dari perkenalan, tetap bisa engage tapi nggak banyak perkenalan dan mereka bisa tetap presentasi semaksimal mungkin Kak untuk project mereka gitu. Project finalis ini. Oke, Terima terima kasih. kasih Kak. Aku baru tahu kalau ternyata lombanya di video, aku pikir di kamera mereka nanti ketemu Dewan Juri langsung. Tapi ini sebenarnya pressure-nya akan lebih sedikit ya Kak Sally ya. Jadi pada saat take video salah pun bisa diulang. Cuman biar nanti kameramennya nggak capek gitu kan. Jadi kalian harus well prepare dari sekarang. Mulai dari materinya harus tahu mau ngomong apa, terus kemudian harus bisa memanfaatkan time management juga. Nah kalau tadi pertanyaan Kak Sally tadi, gimana cara 4 menit itu berjalan dengan sempurna tanpa adanya misalnya kelebihan waktu atau kekurangan waktu. Yang pertama jelas sih Kak Sally, yang pengen Kak Semi sampaikan di sini tetap latihan, latihan, dan latihan. Yang pertama mungkin kalian latihan ngomong 10 menit, it's okay. Tapi pada saat kalian mau serius menuju ke benar-benar gladi bersihnya, itu udah benar-benar ditulis kerangkanya. Pada saat menit pertama sampai menit kedua, aku harus ngomong
pembukaan plus konten isinya apa. Poin ketiga kesimpulan. Menit ketiga kesimpulan. Menit keempat itu aku harus bisa langsung menutup presentasiku dengan baik dan juga jelas, ditambah misalnya ada pantun terakhir gitu. It's okay banget. Makanya dari sekarang teman-teman harus udah menentukan kerangka dari presentasi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman time manajemennya jelek, teman-teman bisa tulis yang tadi Kak Semi bilang. Oke, menit pertama dan menit kedua opening dan isi. Menit ketiga kesimpulan. Menit keempat closing statement. Jadi pada saat nanti teman-teman udah take, teman-teman bisa memperkirakan. Oke, dan kalimat-kalimat yang akan teman-teman sampaikan juga harus runtut. Jadi jangan sampai udah perkenalan diri, opening, terus kemudian abis opening malah kesimpulan isinya belum belum dibacakan atau belum disampaikan, itu akan membuat teman-teman ngeblank sendiri gitu. Jadi harus benar-benar well prepared aja sih Kak Seli, menyusun kerangka presentasi yang baik dan juga benar gitu. Wah, keren banget nih. Terima kasih banyak ya Kak Semi Bastian atas ilmunya yang super sekali. Belajar banyak nih Kak hari ini. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, kita foto bareng dulu ya. Silahkan dinyalain kameranya. Mungkin kakak minta tolong Kak Melisa ya untuk komando foto sama buat ngambil fotonya. Good luck ya teman-teman, semoga nanti bisa jadi juara 1, 2, 3 semuanya, amin. Nggak bisa Amin. ya Kak? Satu doang Belum ya? bisa Kak kalau 1, 2, 3 semua. Ada 1.000 Oke. finalis soalnya. Habis aku lihat teman-teman di sini tuh pinter-pinter ya kan, terus mau maju gitu loh, berani untuk mencoba. Ih, salut. Tapi para finalis ini udah keren Kak, soalnya mereka lolos secara nasional dari ribuan peserta. Wow, luar biasa. Jadi sudah juara semua Kak. Ya, Luar silakan biasa. Kak Melisa fotonya. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1. Halaman kedua, boleh dinyalain kameranya. 1, Annyeonghaseyo. 2, 3. Oke, lagi boleh dinyalakan kameranya halaman ketiga. 1, 2, 3. Lagi halaman keempat ya. Nyalakan kameranya, senyum yang manis. 1, 2, 3. Oke, halaman kelima. 1, 2, 3. Oke, terima Banyak kasih. halaman ya Kak, kayak skripsi ya Kak. Ya, rame banget hari ini. Semuanya excited belajar sama Kak Semi. Thank you, Kak Sami, doain semoga teman-teman di sini bisa jadi anak-anak yang cerdas, terus nanti cita-citanya tersampaikan ke depan. Amin, 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 amin. Yang penting kalau misalnya teman-teman nanti cita-citanya tersampai, jangan pernah jadi anak yang sombong, ya. Oke, terima kasih banyak Kak Semi Bastian. Sampai jumpa lagi di lain Bye-bye, aku pamit kesempatan. dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sehat-sehat Kak. selalu. Terima kasih finalis Olimpiade Sun Squad. Yang belum mengisi form feedback silahkan diisi ya. Selamat sore, sampai jumpa semuanya.